misalnya 7 program dasar itu ada tashih, tahsin, sertifikasi gitu. Kali di daerah masing-masing itu berapa? Kalau kayak misalnya di Balikpapan itu untuk tashih itu 30.000 per pertemuan. Karena kami mengukur bahwa Balikpapan itu mau jadi IKN nanti. Makanya itu nanti harus di beberapa di teman kita di Banjarmasin kalau nggak salah itu berapa sih? Banjarmasin 20.000. Adalah yang melaporkan ketua yang lain barangkali. Perlu begitu satu-satu atau cukup bayangan saja begitu? Boleh, atau mungkin berbasis Pokja? Apa harus sama? Misalnya Pokja tidak harus. Intinya gini, 70 dasar itu sebagaimana kata beliau itu dirinya jangkutannya apa. Kalau sertifikat kan banyak rinciannya, tapi kalau tasnya nggak banyak rinciannya itu, apalagi tahsin ya. Tasnya nggak banyak rinciannya, supervisi juga ya, mungkin agak banyak, mungkin pertama juga. Di sini nanti setelah dirinci semua ketemu standar-standarnya, itu nanti dibuatkan semacam kayak surat keputusan tentang standar pembiayaan 7 program dasar dan insentif renter. Dan di situ muncul biaya semuanya itu, kemudian itu adalah di-SK-kan, maksudnya di-SK oleh ketua UMIL. Hasil itu kemudian dikirim ke UF sebagai tembusan saja. Gitu. Nah nanti tetap perbedaan grade trainer tadi yang nanti kalau sudah kita berlakukan insya Allah tahun ini secara nasional. Nah kemudian besarannya ya itu sesuai grade, sesuai dengan besaran UMDA masing-masing kalau sudah ada ketetapan itu tadi. Seperti itu. Ya, terima kasih. Memperjelas lagi, jadi yang kita lihat adalah apa tadi? 2 aspek dalam menetapkan standar tadi apa? Kepantasan dan mampu kemampuan. Pantas diro, mampu diro. Ya gitu. Oke. Dalam standarisasi ini tadi sebetulnya UF pun belum pernah ada menjelaskan ke UMDA termasuk Balikpapan misalnya. UF itu kalau mengeluarkan SPK berapa sih yang diterima trainernya? Kalau itu pun disampaikan kan akhirnya UMDA sebetulnya bisa belajar dari itu Ustaz. Jadi jujur 3 bulan ini Januari, Februari, Maret saya dapat SPK dari Ustaz Firman di bulan ketiga beda nominalnya dengan yang Februari Ustaz. Yang biasanya itu UMDA atau untuk lembaga? Enggak, kami ke UF. Enggak, maksudnya UF ke lembaga atau ke UMDA? Lembaga MOU-nya sama UMDA. Maka kalau lembaganya memang di item MOU-nya itu ke UF ya kan, trainernya akadnya harus dari Surabaya yang dikirim trainernya. Kami akhirnya request ya kan ya. Ketika request kemudian muncul SPK gitu kan ya. SPK-nya ke UMDA. SPK-nya ke UMDA karena MOU lembaganya ke UMDA. Nah di biaya ini sampai hari ini kami pun Balikpapan tidak pernah dengar Ustaz Pak, maaf Ustaz, berapa sih prosentasenya kalau ada Ustaz Mirza ke Balikpapan itu berapa yang berapa yang diterima Ustaz Mirza, berapa yang masuk ke UF, apa Ustaz, begitu yang bulan Maret saya kaget, ini kok naiknya 400.000 saya bilang. MOU lembaganya padahal dari sebelumnya kan kita belajar dari SPK itu kan Ustaz. Oh berarti tahun depan kalau MOU ini diperpanjang maka kami akan buatkan segini range-nya di dalam biaya MOU kalau yang memang itemnya mengundang UM. Nah jadi kalau boleh ini Ustaz, selain kita pasti nanti akan menentukan tadi UF ya harusnya juga menyampaikan itu Ustaz. Ini berarti problematika baru ya. Problematika baru bisa ditulis kan? Bisa ditulis sama masalah ya. Terkait kenaikan standar iya. Sebentar dulu, selesaikan dulu. Jadi ini ditulis aja saja lagi. Hanya berarti intinya usulan kepada beliaunya biar disampaikan bahwasanya ketika ada kenaikan standar SPK ke daerah itu harus disampaikan kepada kita semua. Sehingga kita ketika membuat MOU dengan lembaga yang biasanya dengan jumlah sekian itu bisa menaikkan juga.
Kalau kita misalnya tidak menaikkan, tentunya kan nanti bisa midi udah kan gitu kan. Nah, biaya yang di MOU kan yang segitu. Dari awalnya kan sekian kok segitu gitu kan gitu. Walaupun pada akhirnya Ustaz maaf ketika saya langsung konfirmasi ke Ustaz Firman, Ustaz maaf SPK bulan sebelumnya ini, kok SPK bulan ini naik 400 saya bilang. Bisa nggak disamakan Ustaz? Akhirnya SPK yang diperbarui oleh Mbak Sasa dikirimkan subsidi 400 loh. Maksudnya ini berarti nanti akan tetap 18 lagi. Ya, berarti standar barunya begitu. Nah, ini kan udah ada disampaikan Ustaz. Nah, kalau mau disampaikan, akhirnya setiap bunda pastinya bisa akan belajar berapa pasnya membuat standar. UFI misalkan untungnya trainernya cuma dari 18, trainernya cuma dapat 500, berarti 1.300.000 itu untuk keuntungan UF gitu Ustaz. Mohon maaf Ustaz, saya sampaikan Ustaz. Oke, sudah masuk ya, dicatat sama ya, karena belum intinya usulan, ya intinya usulan tidak bisa dipecahkan oleh kita, ya, karena itu sifatnya standar-standar baru dan hanya kita mengusulkan supaya dikumpulkan ketika ada standar baru sehingga ketika ada hal seperti itu, Umi daerah tidak sampai minus gitu loh, karena mengikuti transaksi awalnya kayak seperti apa gitu ya. Oke, tambahan. Saya ingin menanggapi dulu Ustaz dari Ustaz Subhan tadi. Setahu saya kalau misalnya lembaga itu MOU dengan Umi daerah, maka pusat itu ketika ingin mendatangkan request dengan pusat, maka pusat itu MOU-nya ke SPK-nya ke Umi daerah, bukan ke lembaga. Iya betul. Nah, Ya memang begitu. makanya tadi saya tanyakan apakah ya ini yang mau saya tanyakan apa lembaganya MOU dengan Umi daerah atau pusat? Tadi tanyanya adalah pusat gitu. Benar. MOU-nya dengan daerah. Kalau dengan Umi daerah Ustaz memang arahan dari Ustaz Gofur menurut saya ya di awal dulu adalah ketika misalnya MOU daerah itu dengan Umi daerah lembaga-lembaga itu maka ada partisipasi yang disertakan dari F itu sekali atau dua kali dalam setahun. Ini untuk biar kita di UMDA juga lebih lebih jelas, terutama terkait dengan kebagian Ustaz Firman. Setahu saya ke Ustaz Firman itu ada negosiasi. Iya, ada tawar menawar. Ya, Jadi ini bagusnya tadi. kalau saya mengharapkan kalau bisa sudah ada grade-nya. Kalau saya undang Ustaz Yusuf siapa, kalau saya Ustaz Ajis siapa, berapa. Kan, jadi enak kita di tadi kan. Itu tadi maksud saya Ustaz. Iya, F itu aja belum ada membuatkan langsung draft draftnya. itu ke UMDA. Jadi tidak langsung Tapi negosiasi. UMDA ini kita malah mengusulkan kita yang harus membuat acuan gitu kan. Cepat ini Ustaz. Jadi saya simpulkan, jadi ada proses negosiasi yang panjang itu juga membuat kami terlalu berbelit-belit ingin mengerjakan sesuatu, kan banyak pekerjaan gitu. Keren. Kalau sudah jelas standarisasi dari trainer pusat ini kan nanti enak kita. Setahun itu sudah sekian pengeluarannya. Tapi kalau belum jelas kan disuruh survei dulu, ini mampu atau enggak. Ya ini yang ini kita cukup ya. Layak, tidak transparan juga. Maksudnya ketiga, artinya butuh sosialisasi ya, ketika ada sosialisasi standar-standar kan gitu lah. Baik, itu Ustaz. Ya. Ya. Dalam artian diskusi ini juga harus objektif. Usulan apapun itu objektif ya. Jadi saya sepakat dengan teman-teman tadi yang menyampaikan. Dalam artian apa? Guru kita, orang tua kita selama ini adalah UF gitu ya. Yang mana sebenarnya kita kalau mau jujur, entah sebagian besar atau sebagian kecil, kita ingin juga ada transparansi sehingga itu bisa dibuat acuan oleh kami di daerah gitu. Itu mungkin yang siap. Nanti ditunggu acuannya. Kalau beliau nanti siap membuat. Ya. Oh iya, siap. Nah, di pengalaman saya pribadi di Pamekasan, apabila ada lembaga seperti yang dimaksud MOU-nya dari lembaga kepada Korda UI Pamekasan, di mana ketika lembaga tersebut merekomendasikan trainer atau pengurus yang berada di pusat, biasanya kami mengkomunikasikan kepada pembina itu memberikan standarisasi harganya, sehingga dikomunikasikan kembali kepada pihak lembaga bahwasanya ketika meminta pembina atau meminta trainer yang dari pusat itu standar pembinaannya sekian, sehingga pembina itu tidak dibebankan kepada
Porda atau Pemda seutuhnya begitu biasanya kami alami begitu. Intinya disampaikan ke pembina gitu. Pembina terus memberikan usulan standar kalau pakai. Seharusnya UF itu kan sudah miliaran ya omsetnya. Artinya sudah memperhitungkan bagaimana seharusnya tidak terlalu ngambil untung banyak kepada kita, tetapi kepada kita itu lebih fokus kita mendanai anak anggota kita agar lebih sejahtera begitu. Cukup. Ya, saya moderator ya, cukup. Terima kasih, semua bisa ditangkap ya Ustaz. Baik. Betul Ustaz, mana temanya ini ada 5 item problematika bisa ditampilkan. Dari program pemberdayaan penunjang standar belum proporsional. Yang kedua, kucing SDM baru belum optimal. Yang ketiga, grade trainer belum ada. 4, upgrade kompetensi trainer berkala belum berjalan. 5, kesediaan support besar atau trainer yang terbatas baik program dasar dan pasca takdir. Insya Allah kalau dari penjelasan direktur kita, direktur sistem dan SDM, insya Allah yang nomor 3 sudah terpecahkan, jadi tidak usah kita bahas. Kalau daerah belum maksimal dalam menjalankan kucing kepada trainer barunya, berarti daerahnya perlu diuji. Jadi itu begitu. Termasuk program pemberdayaan dengan trainer belum proporsional, ini adalah tugas UF untuk mengkucing daerah. Kalau ini nanti bisa disampaikan kepada pekerja. Grade trainer. Ada 2. Kalau mungkin yang dimaksud grade itu adalah grade pembiayaan, mungkin boleh dijelaskan. Yang kedua adalah grade kompetensi. Ada trainer dia hanya dari guru, belum pernah jadi koordinator, kemudian ikut TOT. Kita tugaskan supervisi, maka dia kewalahan menghadapi koordinator. Belum pernah memiliki pengalaman menjadi koordinator. Dimakan akhirnya ya. Maka perlu ditetapkan grade menjadi seorang trainer itu seperti apa? Calon grade calon trainer, bukan calon peserta TOT. Nanti kan begini prosesnya sudah disampaikan beliau tadi. Ada calon peserta TOT, akan baru nanti ada SK trainer, itu begitu. Sampun cukup. Yang nanti sekalian ya, yang untuk tadi ini grade apa? Grade trainer, yang itu memang belum ada. Jadi sebetulnya di UMDA dan di UF belum ada. Ini sama-sama masalah kita. Nah, yang saya sampaikan tadi itu adalah untuk memecahkan tadi, kita nanti akan kita buat grade nasional. Jadi nasional grade-nya, gitu ya. Nah, cuma nanti konsekuensinya dan implikasinya itu melihat siapa yang menugaskan. Itu ya, misalnya ada grade master trainer di Balikpapan, kemudian penugasan dari Balikpapan, otomatis yang bertanggung jawab itu adalah standar master trainer di Balikpapan gitu. Kalau master trainer Balikpapan kemudian ditugaskan UF, berarti yang bertanggung jawab adalah UF sesuai dengan grade trainer yang UF. Seperti itu polanya kira-kira nanti yang saya rencanakan seperti itu. Nah, kemudian untuk yang tadi itu ya, yang calon trainer tadi itu, guru terbaik itu bisa aspeknya bisa 2, terbaik dari sisi kompetensi di bidang Al-Qur'annya dan di kompetensi pembelajarannya, juga nanti di manajerialnya gitu. Nah, saya hanya menulis terbaik itu maksudnya karena itu nanti kan banyak guru-guru terbaik itu. Maka yang mau ikut TOT atau dikirim TOT oleh UMDA, yang merekomendasikan adalah UMDA gitu. Sehingga ketika ada pilihan banyak, oh ini ada guru terbaik tapi belum koordinator misalnya. Ada guru terbaik ini sudah jadi koordinator, ada yang sudah koordinator 2 yang tidak terbaik, misalnya yang tidak koordinator 2 misalnya, kemudian kuotanya cuma 2 gitu ya, maka yang dipilih 2 dari sekian alternatif terbaik tadi UMDA yang merekomendasikan, nanti UF hanya memverifikasi saja.
Seperti itu. Kalau sudah rekomendasinya objektif dari UMDA, insya Allah diverifikasi oleh UF, insya Allah mesti diterima sebagai calon peserta TOT. Seperti itu, dan gitu ya.